Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 17 Desember 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 1, ayat 1 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zera dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Sadok. Sadok mempunyai anak Akhim. Akhim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius membuka kisah Injilnya dengan daftar silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam daftar silsilah ini tercatat nama-nama para leluhur Yesus, mulai dari Yusuf ayahnya sampai Abraham. Dua hal yang menjadi perhatian Matius dalam pembukaan Injilnya adalah memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang sesuai dengan janji Allah kepada Daud.
Kita bisa bandingkan dalam kitab 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 13 dan dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 5 sampai 6. Bukan hanya itu saja, sebagai anak Abraham, Yesus juga datang sebagai pembawa berkat bagi segala bangsa, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perlu kita ketahui bahwa konteks pembaca Injil Matius adalah juga orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi, silsilah seseorang sangatlah penting. Selain itu, melalui silsilah ini, penginjil Matius mau meyakinkan para pendengarnya, yakni orang-orang Yahudi, bahwa Yesus yang diwartakan adalah sesungguhnya Mesias yang kedatangannya telah dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Dalam silsilah yang menegaskan kemesiasan Yesus juga ditampilkan 4 nama wanita. Meskipun memiliki latar belakang yang kurang baik dari sudut pandang Yahudi. Hal ini menarik karena mencantumkan nama wanita dalam silsilah orang Yahudi juga merupakan sesuatu yang tidak lazim. Terlebih lagi, beberapa wanita tersebut dianggap memiliki latar belakang yang tidak baik. Contohnya Tamar yang bersikap seperti perempuan sundal, Rahab adalah seorang perempuan sundal, istri Uria, Betseba adalah bezina, dan Ruth meskipun baik hati, namun ia berasal dari bangsa non-Yahudi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam keagungan silsilah kemesiasan Yesus, Allah menyatakan belas kasihan dan kemurahannya dengan berkenan memakai orang-orang berdosa dan penuh kelemahan untuk menghadirkan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuannya jelas. Allah mau mengikut sertakan semua orang, termasuk orang-orang berdosa, dalam karya keselamatannya untuk menghadirkan Kristus dalam dunia yang berdosa ini. Tak terkecuali para wanita tersebut yang dalam pandangan bangsa Yahudi tidak diperhitungkan dan dianggap rendah. Di sini kita bisa melihat sungguh besar kasih karunia Allah bagi umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, kita pun semakin teguh dalam iman kita akan Yesus yang adalah Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk membebaskan setiap kita dari kuasa dosa dan maut. Dan kita pun semakin percaya bahwa dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, dalam hidup dan panggilan apapun yang kita jalani saat ini, Tuhan memakai kita untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Karena kita harus setia, terus belajar membaharui diri, agar kita pun pantas dan layak untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.